Hasan adalah seorang fotografer lepas yang memiliki hobi memotret bangunan tua dan tempat-tempat angker. Ia percaya bahwa tempat dengan sejarah kelam menyimpan emosi yang kuat. Emosi itu bisa tertangkap dalam lensa kamera, bahkan jika mata telanjang tak melihat apa-apa. Suatu hari, ia mendapat informasi dari seorang kenalannya tentang sebuah rumah tua di pinggiran kota yang telah kosong selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang mau mendekat, bahkan sekedar lewat di depannya saat malam. Beberapa warga mengaku sering mendengar dering telepon dari dalam rumah, padahal listrik sudah lama diputus. Itu saja sudah cukup untuk menarik perhatian Hasan. Ia tiba di rumah itu pada sore hari. Matahari sudah mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di dinding retak. Rumah itu tampak biasa dari luar, tapi begitu melangkah masuk, udara di dalam berubah drastis. Lebih dingin, lebih sunyi, dan terasa berat. Debu menempel tebal di lantai kayu. Aroma lembab dan besi tua memenuhi udara. Ia menjelajahi setiap ruangan dengan kamera analognya, mengambil beberapa jepretan. Ruang tamu dengan sofa robek, dapur dengan peralatan berkarat, kamar tidur dengan boneka tua yang menatap kosong ke arah pintu. Lalu ia menemukannya, sebuah ruangan kecil yang tidak ada di denah rumah lama yang ia unduh dari arsip online. Pintu kayunya seperti tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Namun entah kenapa, kini terbuka sedikit. Hasan mendorongnya perlahan. Ruangan itu nyaris kosong, dinding kusam, lantai retak. Di tengahnya, sebuah bangku kayu pendek berdiri tegak. Tepat di atasnya, gagang telepon hitam tergantung dari kabel panjang yang menurun dari langit-langit. Di lantai, ada sepasang sepatu hitam tua, tergeletak seperti baru ditinggalkan pemiliknya. Tidak ada tali, tidak ada tubuh, tapi perasaan yang menguar begitu kuat, seakan-akan suatu yang kelam baru saja terjadi. Hasan mengangkat kameranya, mencoba mengambil gambar, tapi saat ia menekan tombol, telepon itu berdering keras. Deringan itu mengiris sunyi, membuat jantung Hasan melonjak. Ia menatap gagang yang bergoyang-goyang, dan entah kenapa, seperti dituntun oleh sesuatu di luar kehendaknya, ia mengangkat telepon itu. "Halo," bisiknya. Sunyi, lalu suara berat parau seperti bisikan dari balik liang kubur. "Sudah ada yang menggantung. Ini bukan giliranku, dan bukan giliranmu. Tapi kau terlalu dekat, Hasan." Telinga Hasan berdenging. Ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin. Napasnya membeku. Bangku itu bergerak sendiri, perlahan roboh. Sepatu itu bergeser, seolah menunggu seseorang memakainya. Lalu terdengar isakan pelan, tangisan dari sudut ruangan, tapi ruangan itu kosong. Hasan membalikkan badan. Pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia berlari ke arahnya, menarik-narik gagang, tak bisa dibuka. Kepanikan mulai merayap, tapi dalam pelarian pikirannya, Hasan mengingat sesuatu. Liontin kecil terbentuk segi 5 yang ia kenakan, warisan dari neneknya. Liontin itu katanya dibuat dari logam kuno dan diberi doa-doa perlindungan. Ia menggenggamnya kuat-kuat dan mulai membaca doa, terengah di tengah gemetar tubuhnya. Sejurus kemudian, suara isakan menghilang, telepon berhenti berdering, bangku berhenti bergeser, pintu terbuka sendiri dengan suara berderit pelan. Hasan tak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Begitupun kakinya melewati ambang pagar halaman rumah itu, ia mendengar dering telepon sekali lagi, jauh seperti berasal dari dalam mimpinya. Seminggu kemudian, Hasan memproses semua fotonya di kamar gelap. Hampir semuanya biasa saja kecuali satu. Foto ruangan itu dalam hasil cetaknya tampak bayangan samar di udara, seperti seorang tergantung di langit-langit. Dan di pojok kanan bawah foto itu ada tulisan tangan, seperti tercetak dari dalam film, bukan dari kamera. "Kau selamat, untuk kali ini, jangan kembali." Selama beberapa minggu setelah kejadian itu, Hasan mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menghindari bangunan tua, menghapus pencarian tentang rumah itu dari riwayat pencariannya, bukan menyimpan foto-foto hasil jepretan. Malam itu dalam laci terkunci, tapi mimpi buruk tetap datang. Setiap malam, ia terbangun di tengah malam dengan telinga berdenging dan jantung berdebar. Kadang-kadang, ia mendengar suara dering telepon, samar namun nyata. Dan setiap kali ia terbangun,
liontin warisan neneknya selalu terasa panas dan di dadanya, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tak kasat mata. Hingga suatu malam, tepat pukul 3:11 dini hari, ponsel Hasan berdering. Nomor tak dikenal, tidak ada nama, tidak ada kode wilayah, hanya satu kata di layar, ruangan. Dengan tangan gemetar, ia menjawab, sunyi, lalu suara berat itu kembali. Kau masih hidup, tapi masih terlalu dekat. Hasan, kami ingat, kami semua ingat. Lalu, klik sambungan terputus. Hasan terdiam cukup lama, napasnya tercekat. Ia merasa seperti diseret kembali ke dalam rumah itu, ke dalam ruangan sunyi dengan bangku kayu dan telepon tergantung. Ia mencoba mengabaikannya, tapi panggilan itu menjadi lebih sering, selalu dengan nama yang berbeda di layar. Bangku, talian, bayangan, dan selalu pada pukul 03:11. Hasan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu, tapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia mengajak Seno, sahabat lamanya yang kini menjadi pemburu urban legend dan memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu spiritual Jawa. Mereka tiba saat fajar, matahari belum muncul penuh. Rumah itu masih berdiri sunyi seperti sebelumnya, namun terasa lebih menunggu. Seno membawa kamera infrared dan segenggam garam laut, serta bunga melati kering dan dupa khusus. Ia meletakkan benda-benda itu di tiap sudut rumah sambil membaca mantra. Ketika mereka mencapai ruangan terlarang itu, pintunya kembali tertutup rapat, seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Hasan sudah tahu cara membukanya. Ia menggenggam liontinnya dan membisikkan doa yang sama. Pintu terbuka perlahan, dan mereka masuk bersama. Namun ruangan itu sudah tidak sama lagi. Kini ada cermin besar di dinding yang sebelumnya kosong, dan di dalam cermin itu mereka melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Sosok pria menggantung berayun pelan, tapi bukan itu yang paling membuat darah mereka membeku. Di balik bayangan pria itu tampak siluet lain, berdiri tegak, menatap ke arah mereka, tanpa wajah, namun dengan mata menyala merah samar. Seno langsung merogoh saku, menaburkan garam dan menyalakan dupa, lalu menyuruh Hasan mundur. Namun sebelum mereka sempat keluar, telepon tua itu kembali berdering. Kali ini suara deringnya membuat cermin bergetar. Retakan mulai muncul. Suara tangisan anak kecil terdengar dari balik dinding. Lalu suara wanita memanggil-manggil. Jangan tinggalkan aku di sini. Jangan tinggalkan aku di dalam ruangan ini. Seno berteriak, Hasan, jangan lihat cerminnya. Tutup liontinmu sekarang. Hasan menarik liontin itu dan menekannya ke dada, membacakan doa sekuat tenaga. Cermin itu meledak dengan suara memekakan telinga, dan semua cahaya di dalam ruangan padam. Ketika mereka membuka mata, rumah itu gelap total, tapi pintu di belakang mereka telah terbuka. Mereka segera keluar tanpa menoleh. Di luar, matahari sudah muncul sempurna. Udara terasa lebih ringan, namun Hasan tahu rumah itu belum selesai dengannya. Di dalam saku jaketnya, ponselnya menyala sendiri. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Panggilan belum selesai. Kau akan kembali, kami tahu.